Diwarnai drama kejar-kejaran poin dan rubber game yang menegangkan, Fajar Fikri akhirnya sukses menyusul Rian Rahmat ke perempat final Denmark Open 2025. Selamat datang kembali di channel kami. Di mana kita akan mengupas tuntas laga-laga paling mendebarkan dari dunia bulu tangkis. Hari ini, sorotan kita tertuju pada Denmark Open 2025, sebuah turnamen yang selalu menyajikan kejutan. Benar sekali, dan kejutan itu datang dari babak 16 besar, di mana dua ganda putra andalan Indonesia harus berjuang mati-matian untuk mengamankan tiket ke perempat final. Kita akan membahas perjuangan heroik mereka, dimulai dari pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Betul, Fajar dan Fikri yang kita tahu punya potensi luar biasa, kali ini benar-benar diuji oleh wakil tuan rumah. Mereka berhadapan dengan Daniel Lundgaard dan Matt Vestergaard di Jyskebang Arena. Atmosfernya pasti sangat luar biasa, bermain melawan dukungan penuh dari penonton Denmark. Tentu saja, pertandingan yang berlangsung pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat itu benar-benar menjadi sebuah pertunjukan mental dan strategi. Sejak awal game pertama, duel sudah berlangsung dengan sangat ketat. Kedua pasangan seolah tidak mau melepaskan satu poin pun dengan mudah. Saya melihat catatannya, mereka saling bertukar angka hingga kedudukan 4-4. Ini menunjukkan betapa seimbangnya kekuatan di awal laga. Tidak ada yang mau mengalah. Setiap pukulan, setiap smash, setiap netting, semuanya dilakukan dengan presisi maksimal. Namun, setelah itu, pasangan Denmark Lundgaard dan Vestergaard sempat menemukan ritme mereka. Mereka berhasil menjauh dan unggul 3 poin. Bayangkan, dalam situasi seperti itu, tekanan pasti ada di pundak Fajar dan Fikri. Mereka tertinggal di kandang lawan. Tapi inilah yang membedakan pemain top dunia, Fajar dan Fikri tidak panik. Mereka tetap tenang, fokus pada pola permainan mereka sendiri, dan perlahan tapi pasti mulai mengejar. Puncaknya adalah ketika mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 7-7. Momen itu pasti menjadi titik balik psikologis. Titik balik yang sangat krusial. Dari posisi imbang itu, Fajar dan Fikri seolah mendapatkan angin segar. Mereka terus mendulang angka, bermain lebih agresif, dan berhasil berbalik memimpin pada kedudukan 9-7. Momentum sepenuhnya berada di tangan mereka. Keunggulan itu terus mereka jaga dengan sangat baik. Unggulan ke-7 turnamen ini berhasil mencapai interval game pertama dengan skor 11-8. Ini adalah posisi yang sangat nyaman. Mereka bisa sedikit bernafas, mendengarkan arahan pelatih, dan mempersiapkan strategi untuk paruh kedua game pertama. Dan strategi itu berjalan mulus. Selepas interval, Fajar dan Fikri sama sekali tidak mengendorkan serangan. Mereka terus menjaga jarak angka dari pasangan Denmark, bahkan sempat memimpin jauh pada skor 16-11. Jarak 5 poin yang sangat signifikan. Setelah itu, kedua pasangan memang kembali terlibat dalam aksi saling bertukar poin. Tapi Fajar dan Fikri yang sudah unggul dengan nyaman, bermain lebih pintar dan tidak terpancing untuk melakukan kesalahan sendiri. Dan akhirnya berhasil menutup game pertama dengan kemenangan 21-16. Kemenangan yang terlihat cukup meyakinkan di game pertama. Banyak yang mungkin mengira game kedua akan berjalan lebih mudah bagi Fajar dan Fikri. Tapi disinilah drama sebenarnya dimulai. Pasangan Denmark keluar dengan semangat yang benar-benar berbeda di game kedua. Mereka langsung menggebrak. Pasangan Denmark unggul cepat 5-1. Ini adalah start yang sangat mengejutkan. Fajar dan Fikri seolah kehilangan fokus sesaat dan lawan mereka memanfaatkannya dengan sempurna. Unggul 4 poin di awal game kedua adalah modal besar. Namun, lagi-lagi, Fajar dan Fikri menunjukkan kelasnya. Mereka tidak tinggal diam, mereka bangkit, mengejar ketertinggalan poin demi poin, hingga akhirnya berhasil membuat skor kembali imbang pada kedudukan 6-6, sebuah kejar-kejaran yang luar biasa. Tidak hanya menyamakan kedudukan, mereka bahkan berhasil berbalik memimpin setelah merebut 3 angka beruntun. Skor menjadi 10-7 untuk keunggulan Fajar dan Fikri. Dari tertinggal 5-1 menjadi unggul 10-7, ini adalah comeback yang fantastis dalam satu game. Sayangnya, drama belum berakhir. Setelah interval game kedua, giliran Lundgaard dan Vestergaard yang memberikan perlawanan sengit. Mereka tidak mau menyerah begitu saja di hadapan pendukungnya. Mereka mengejar dan berhasil menyamakan skor menjadi 13-13. Sejak saat itu, pertandingan menjadi sangat-sangat ketat. Setiap poin terasa begitu berharga, terjadi balas-membalas poin yang membuat penonton menahan nafas hingga kedudukan 16-16. Tidak ada yang bisa memprediksi siapa yang akan memenangkan game kedua ini. Di momen kritis inilah pasangan Denmark menunjukkan keberanian mereka. Lundgaard dan Vestergaard berhasil merebut 2 angka krusial secara beruntun. Poin ini menjadi sangat penting karena memberi mereka keunggulan psikologis untuk akhirnya merebut game kedua dengan skor 21-18.
Pertandingan pun harus ditentukan melalui rubber game. Game ketiga menjadi penentuan segalanya. Disinilah mental, fisik, dan strategi benar-benar diuji hingga batasnya. Fajar dan Fikri memulai game penentuan ini dengan sangat baik. Mereka langsung memimpin 4-0. Keunggulan awal ini sangat penting untuk membangun kepercayaan diri. Mereka terus menjaga keunggulan itu hingga interval game ketiga dengan skor 11-6. Jarak 5 poin di interval game penentuan adalah bekal yang sangat bagus. Tapi pasangan Denmark benar-benar luar biasa. Mereka tidak pernah menyerah. Setelah interval, mereka perlahan-lahan merangkak naik, mengejar ketertinggalan hingga sempat mendekat dengan selisih hanya 1 poin pada kedudukan 15-14. Situasi kembali menjadi sangat menegangkan. Namun, Fajar dan Fikri berhasil mengatasi tekanan di momen paling krusial. Mereka kembali menemukan fokus, menjauh dari kejaran lawan dan akhirnya berhasil menutup game ketiga dengan kemenangan 21-18. Kemenangan yang diraih dengan susah payah. Dengan kemenangan dramatis ini, Fajar dan Fikri memastikan langkah mereka ke babak 8 besar. Mereka menyusul jejak rekan senegaranya, Muhammad Rian Ardianto dan Rahmat Hidayat, yang sudah lebih dahulu mengamankan tiket perempat final. Betul sekali. Rian dan Rahmat juga harus melalui pertarungan 3 game untuk lolos. Mereka berhasil mengalahkan pasangan Jepang Takumi Nomura dan Yuichi Shimogami dengan skor 21-15, 16-21, dan 21-17. Perjuangan yang sama hebatnya. Hanya dalam 24 menit, Adnan dan Indah buktikan dominasi mereka dengan kemenangan telak di Denmark Open 2025. Selamat datang kembali di kanal kami, di mana kami akan membahas berita terpanas dari dunia bulu tangkis. Hari ini, kita punya kabar gembira dari Denmark Open 2025. Wakil pertama Indonesia berhasil mengamankan kemenangan. Benar sekali, pasangan ganda campuran kita, Adnan Maulana dan Indah Cahyasari Jamil, sukses melaju ke babak 16 besar setelah menunjukkan performa yang sangat solid dan meyakinkan. Ini adalah awal yang kita harapkan. Mereka berhadapan dengan pasangan dari India, Mohit Jaglan dan Lakshita Jaglan. Di atas kertas mungkin banyak yang mengira akan ada perlawanan ketat, tapi Adnan dan Indah punya rencana lain. Tentu saja, pertandingan ini digelar di Court 3 GSK Bank Arena pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025. Kemenangan ini diraih dengan 2 game langsung, sebuah performa yang sangat efisien. Skornya pun sangat meyakinkan, 21-14 dan 21-11. Yang lebih mengejutkan adalah durasi pertandingannya, hanya butuh 24 menit. Ini benar-benar kemenangan yang cepat. Mari kita bedah jalannya pertandingan. Di game pertama, situasinya sempat terlihat seimbang. Kedua pasangan saling berkejaran angka, menunjukkan bahwa wakil India tidak mau menyerah begitu saja. Betul sekali, skor sempat imbang di angka 9 sama. Pada titik ini, penonton mungkin berpikir ini akan menjadi pertarungan yang panjang dan melelahkan. Tapi disinilah mental juara Adnan dan Indah mulai berbicara. Menjelang jeda interval, mereka berhasil menemukan ritme permainan yang tepat. Mereka mulai membangun momentum sedikit demi sedikit dan berhasil unggul tipis 11-9 saat jeda. Momen krusial. Selepas interval itulah segalanya berubah. Laju Adnan dan Indah benar-benar tidak terbendung. Mereka seperti menemukan formula rahasia untuk mematikan perlawanan pasangan India. Apa yang mereka lakukan secara taktis? Mereka meningkatkan tekanan secara signifikan. Pukulan-pukulan mereka lebih tajam, penempatan bola lebih akurat, dan rotasi di antara keduanya berjalan sangat mulus. Mereka terus memperlebar jarak poin. Pasangan India terlihat mulai frustrasi. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan permainan mereka sama sekali. Setiap serangan yang coba mereka bangun selalu berhasil dipatahkan oleh pertahanan solid Adnan dan Indah. Akhirnya, game pertama berhasil mereka kunci dengan skor 21-14. Kemenangan di game pertama ini sepertinya memberikan suntikan kepercayaan diri yang luar biasa bagi pasangan Indonesia. Memasuki game kedua, dominasi mereka semakin tidak terbantahkan. Permainan Adnan dan Indah terlihat jauh lebih mantap dan penuh percaya diri. Mereka tidak memberikan ruang sedikit pun bagi lawan untuk bernafas. Mereka langsung tancap gas sejak awal, memegang kendali penuh atas jalannya permainan. Keunggulan nyaman 11-6 berhasil mereka amankan saat interval game kedua. Dari sini, sudah terlihat arah pertandingan akan kemana. Dominasi ini terus mereka pertahankan hingga akhir laga. Mohit dan Laksita benar-benar tidak mampu keluar dari tekanan. Mereka dipaksa membuat banyak kesalahan sendiri oleh permainan cepat dan agresif Adnan dan Indah. Pasangan India tampak kesulitan mengimbangi kecepatan dan variasi serangan yang dilancarkan oleh Adnan dan Indah. Pertahanan mereka terus-menerus digempur hingga akhirnya runtuh.
Dan benar saja, pertandingan game kedua dituntaskan dengan cepat. Skornya lebih telak lagi, 21-11. Kemenangan ini bukan hanya sekedar kemenangan, tapi sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan bahwa Adnan dan Indah datang ke Denmark Open 2025 dengan persiapan matang dan ambisi besar. Ini adalah hasil positif pertama bagi kontingen Indonesia di hari kedua turnamen. Kemenangan ini tentu menjadi pemompa semangat bagi wakil-wakil Indonesia lainnya yang akan bertanding. Membuka jalan dengan kemenangan telak seperti ini selalu memberikan energi positif ke seluruh tim. Kita berharap performa solid ini bisa terus mereka pertahankan di babak 16 besar nanti. Lawan tentu akan semakin berat, tapi dengan performa seperti ini bukan tidak mungkin mereka bisa melaju lebih jauh. Tentu, konsistensi adalah kunci. Kemenangan cepat dalam 24 menit ini juga berarti mereka bisa menyimpan lebih banyak energi untuk pertandingan berikutnya. Ini adalah keuntungan strategis yang sangat penting dalam turnamen sepadat ini. Betul sekali, manajemen energi akan sangat krusial. Dengan kemenangan efisien ini, mereka menunjukkan kematangan dalam bermain. Tidak hanya menang, tapi menang dengan cara yang cerdas. Jadi, apa langkah selanjutnya bagi Adnan dan Indah? Siapa yang akan mereka hadapi di babak selanjutnya? Ini yang paling membuat penasaran. Kita masih menunggu hasil pertandingan lain untuk mengetahui lawan mereka. Tapi siapapun lawannya, mereka harus waspada. Adnan dan Indah telah mengirim sinyal bahaya ke seluruh kompetitor di sektor ganda campuran. Sebuah kemenangan yang sempurna untuk memulai hari. Solid, cepat, dan dominan. Kita patut berbangga dan terus mendukung perjuangan mereka. Semoga ini menjadi awal dari rentetan kemenangan wakil Indonesia lainnya. Amin. Jangan lupa untuk terus mengikuti update terbaru dari Denmark Open 2025 hanya di kanal kami. Kami akan kembali dengan analisis dan berita menarik lainnya. Tetap dukung para pejuang bulu tangkis kita.